Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai behavior and attitudes dalam kasus tawuran antar pelajar. Di sini saya bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok E, saya sendiri, Emanuela Jovena Jose. Saya Felicia Fernanda. Saya Naila Kansa Maulidia. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu definisi teorinya, yaitu attitude. Attitude adalah penilaian positif ataupun negatif terhadap seseorang, ide, isu, dan lain-lainnya. Behavior adalah perilaku yang membangun atau menghancurkan terhadap seseorang, ide, isu, dan lain-lainnya. Definisi tawuran menurut KBBI yaitu perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Secara keseluruhan, perkelahian yang melibatkan perilaku agresi dan memiliki intensi untuk melukai dan dilakukan secara beramai-ramai, tidak peduli usia ataupun gender apapun. Nah, di sini kita akan membahas contoh kasus yaitu tawuran. Tawuran yang terjadi antar dua sekolah yaitu SMK 7 Kabupaten Tangerang dan SMK Penerbangan Dirgantara. Nah, SMK Penerbangan Dirgantara ini mengajak SMK 7 Kabupaten Tangerang untuk penataran tawuran melalui media sosial. Lalu SMK 7 Kabupaten Tangerang ini menyetujuinya. Nah, di lokasi kejadian, SMK 7 ini melihat SMK Dirgantara memiliki siswa atau murid-murid lebih banyak. Maka dari itu SMK 7 mundur dan putar balik kendaraan mereka. Nah, melalui kejadian ini terdapat satu korban jiwa dari SMK 7 Kabupaten Tangerang karena mengalami luka bacok. Nah, terdapat 2 orang siswa yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu dari SMK Penerbangan Dirgantara. Nah, 2 tersangka ini dijatuhi ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa tawuran itu terjadi. Menurut teori component of attitude, kepercayaan dapat mempengaruhi perasaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan perilaku. Nah, pada kasus tawuran ini terjadi karena kedua belah pihak berasal dari SMK yang berbeda, dan berpikir bahwa kelompok SMK tersebut terkenal sebagai pencari konflik. Nah, kelompok SMK yang lain merasa tidak suka dengan pemikiran ini terhadap pihak lain. Nah, oleh karena itu, muncullah perilaku agresif yang disebut tawuran. Selanjutnya, saya akan membahas menurut teori forming attitude. Nah, pada forming attitude ini ada dari social learning yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu classical conditioning dan instrumental conditioning. Classical conditioning adalah kasus di mana anak melihat tawuran dan lingkungan sekitarnya mengatakan tawuran itu adalah hal yang normal dan wajar. Seiring berjalannya waktu, anak akan memandang tawuran sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Selanjutnya, ada instrumental conditioning. Instrumental conditioning ini pada kasus ini adalah anak mengetahui bahwa tawuran dapat memberikannya sesuatu, misalnya menjadi populer, mendapatkan kepuasan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada social comparison, di mana kedua kelompok membandingkan dirinya dengan kelompoknya yang lain. Dia untuk melihat apakah mereka terlihat lebih kuat, populer, dan lain-lain. Terakhir ada biological atau genetically linked. Nah, pada kasus ini, keluarga dari kedua kelompok tersebut memandang sesuatu yang hampir mirip satu sama lain di anggota keluarganya. Misalnya, memandang tawuran adalah hal yang biasa dan tidak masalah untuk mengikuti tawuran. Nah, jika ini dari sosok seorang ayah, ayah akan menurunkannya kepada anak-anak. Itu bisa saja terjadi. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melihat dari sisi bagaimana sikap dapat memprediksi perilaku. Di sini saya akan menggunakan inisial SMKA untuk SMK 7 Kabupaten Tangerang dan SMKB sebagai SMK Penerbangan Dirgantara. Nah, untuk permulaan, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi munculnya intensi, yaitu attitude toward behavior, subjective norms, dan perceived control. Attitude toward behavior di sini adalah kelompok SMKB memandang negatif kelompok SMKA. Dan subjective normnya adalah kelompok SMKB melihat kelompok SMKA suka mengikuti dan menang tawuran.
First step control-nya adalah kelompok SMKB berencana untuk mengajak kelompok SMKA tawuran dan yakin bahwa mereka akan menang. Nah, ketiga hal ini memunculkan sebuah intensi untuk berperilaku, di mana jika SMKB dapat menghubungi kelompok SMKA untuk tawuran dan setuju, maka kelompok SMKB dapat mengajak SMKA untuk tawuran. Nah, intensi ini akan menghasilkan hasil akhir yaitu perilaku, di mana hari ini kelompok SMKB akan tawuran dengan kelompok SMKA. Selanjutnya, jika dilihat dari bagaimana behavior mempengaruhi attitude. Yang pertama ada tentang role playing. Sikap seorang dapat berubah jika diminta, jadi menyesuaikan sikap dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Mereka menyesuaikan diri sebagai musuh dan saling serang. Mereka juga merubah sikap mereka sebagai seorang siswa menjadi tukang yang suka berkelahi dan menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Yang kedua, ada evil and moral act. Jadi para siswa tahu bahwa tawuran ini tidak baik dan merugikan, tetapi mereka tetap berani melakukannya, bahkan membawa senjata tajam. Yang terakhir, ada political and racial. Para pelaku dan teman-temannya merasa sudah berhasil melakukan tawuran dan percaya bahwa mereka itu hebat. Selanjutnya, kenapa perilaku dapat mempengaruhi sikap? Ada yang pertama namanya self-presentation, dilihat dari impression management. Jadi adanya kecenderungan yang konsisten terhadap proses individu mengontrol kesan orang lain terhadap dirinya. Misalnya, mereka lebih hebat saat tawuran, maka beberapa orang akan memunculkan kesan negatif terhadap dirinya. Yang kedua, self-perception. Adanya pengamatan yang dilakukan oleh individu terhadap perilaku suatu kelompok tawuran. Maka individu tersebut kemudian mencoba meniru sesuai apa yang telah dilihat dan simpulkan melalui cara berpikirnya mereka. Kelompok kami memberikan solusi agar bisa menghindari tawuran. Yang pertama, adanya pengawasan lebih dari pihak keluarga. Yang kedua, walaupun sikap kita bersifat negatif, kita dapat berperilaku secara positif karena terdapat kesenjangan antara sikap dan perilaku. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan situasi yang ingin mengajak tawuran. Yang keempat, intensitas sikap harus dijaga dan jangan sampai mengarah ke hal yang negatif. Yang kelima, sekolah membuat peraturan yang tegas dan arahan bagi murid-muridnya. Yang keenam, melengkapi fasilitas sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Dan yang terakhir, bekerja sama atau mengadakan kegiatan dengan sekolah lain untuk membangun relasi yang baik. Selanjutnya kami akan membahas integrasi dengan nilai kepercayaan. Pertama, dari agama Buddha. Nah, agama Buddha tidak pernah membenarkan kekerasan sebagai sebuah solusi. Tawuran dapat menyakiti seluruh pihak dan menghasilkan keresahan. Agama Buddha lebih memilih jalan kedamaian sebagai solusi permasalahan apapun. Pikiran, niat, dan perilaku yang buruk harus dijauhi, serta mengembangkan cinta kasih untuk kehidupan yang lebih baik. Dan menurut agama Islam, Islam itu tidak suka dengan adanya kekerasan yang dapat menyakiti banyak pihak. Dan melakukan kekerasan sama saja dengan menentang perintah Allah. Islam lebih menyukai kedamaian untuk menyelesaikan berbagai masalah. Maka suatu permasalahan harus diselesaikan dengan cara yang baik. Dalam agama Kristen juga tidak mengajarkan adanya kekerasan. Sebagai manusia, harusnya bisa saling mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi anak-anaknya. Lebih baik juga kita memiliki komunitas yang baik dan saling membangun, dan juga memiliki pergaulan yang baik. Seperti firman Tuhan, yaitu mengajarkan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih sudah melihat materi hari ini dan diharapkan tidak terjadi lagi tawuran antar sekolah dan biarlah kita menciptakan perdamaian dan juga pastinya kita bisa memiliki komunitas yang baik. Terima kasih.